Shalom saudara-saudara, semoga anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita dan terus menopang kita dalam melanjutkan kehidupan ini. Mari dengan rendah hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami, sehingga sungguh menjadi tempat yang paling layak untuk Tuhan semaikan bibit-bibit kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan, bibit-bibit kebenaran itu boleh berbuah banyak dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 1a, firman Tuhan kepada kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 7 April 2021. Diangkatnya kita dari kekelaman dengan kasih yang dalam. Saudara-saudara, saat Mahatma Gandhi sementara berpuasa, ada beberapa penginjil yang datang mengunjunginya. Dan saat itu Gandhi meminta mereka untuk menyanyikan satu lagu pujian untuk Tuhan. Mereka berkata, lagu apa? Kemudian Gandhi menjawab, nyanyikan saja satu lagu yang mengungkapkan imanmu yang paling terdalam kepada Tuhan. Sejenak mereka terdiam, lalu dengan penuh sukacita mereka menyanyikan satu lagu yang pernah ditulis oleh Isaac Watts, When I Survey the One Rose Cross. Tatkala kupandang salib yang menakjubkan itu, di mana Raja Mulia telah mati, semua keuntunganku berubah menjadi kerugian, dan semua kebanggaanku berubah menjadi kehinaan. Himne memandang salib Rajaku memiliki makna yang memungkinkan seseorang menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu. Lagu ini diinspirasi oleh Galatia 6 ayat 14, mau mengekspresikan dalamnya kasih Tuhan, sehingga pantaslah untuk bermegah di dalamnya, bahwa hanya karena kasihnya kita disebut anak-anaknya. Saudara, memang ada sesuatu yang menakjubkan dan menggugah hati dalam salib Kristus. Ketika kita merenungkan Kalvari, kita menjadi sedih dan tergetar oleh semua keajaiban itu. Dengan rasa syukur, kita berseru dengan sepenuh hati dalam penghayatan iman. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan jiwaku. Ya saudara-saudara, bahwa Yesus memikirkan saudara dan saya ketika Dia disalib dalam penderitaan. Karena itu, sudah sepantasnya lah kita menanggapi pengorbanannya dengan hidup yang penuh dengan rasa syukur. Kita pun dapat berkata seperti Isaac Watts, kasih yang begitu menakjubkan, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang begitu menggugah jiwa, yang sangat pantas untuk mengubah cara hidup kita secara utuh. Saudara, kisah nyata seorang anak berumur 3 tahun bernama Dylan McCoy, bocah lelaki yang baru belajar berenang, terjatuh ke dalam sumur batu sedalam 12 meter di pekarangan kakeknya gara-gara menginjak penutup sumur dari kayu yang sudah mulai lapuk. Dylan berhasil bertahan hidup dengan mengapung di atas air sedalam 3 meter sampai ayahnya datang menyelamatkannya. Penolong dari pemadam kebakaran ingin menolong Dylan dengan menggunakan tambang untuk mengangkat anak tersebut. Namun karena cintanya kepada anaknya, sang ayah kemudian nekat turun untuk menuruni dinding batu sumur yang sangat licin itu untuk memastikan anaknya selamat. Mau mengungkapkan dalamnya kasih orang tua kepada anak. Apapun rela dilakukan, dikorbankan demi anak. Ketika Rasul Yohanes menulis surat kepada orang-orang percaya dalam jemaat mula-mula yang bergumul untuk beriman di tengah segala pengajaran yang palsu, di tengah berbagai macam pergumulan yang begitu beragam,
Ia mengucapkan kata-kata ini untuk menguatkan mereka. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bacaan firman Tuhan hari ini, anak-anak Allah atas orang-orang yang percaya kepada Yesus bersifat intim dan mengikat. Alangkah dalamnya kasih Allah yang mendorongnya bertindak bagi anak-anaknya yang sangat dikasihinya itu, yang sudah diambang kebinasaan, tetapi ia turun menyelamatkan. Saudara, ada tindakan-tindakan luar biasa yang hanya akan mampu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak yang dikasihinya. Seperti ayah Dilan yang turun ke dalam sumur demi menyelamatkan anaknya. Terlebih lagi saudara-saudara, lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Bapa di sorga kepada kita, yang mengaruniakan anak yang tunggal, yang turun langsung ke dalam dunia orang mati, di mana hal ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun manusia di dunia ini, dan itu hanya mampu dilakukan oleh Yesus. Dia rela lakukan itu demi kasihnya kepada anak-anak yang begitu dikasihinya, demi membawa kita dekat kepadanya dan memulihkan hubungan kita dengannya, terlebih demi keselamatan kita. Lalu saudaraku, bagaimana respon kita akan kasih Tuhan yang sungguh hebat itu? Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman kehidupan-Mu pada pagi hari ini menggugah jiwa kami untuk semakin melihat, mengalami betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kami, yang rela berkorban untuk kehidupan dan keselamatan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus berjuang untuk terus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami, untuk terus kami menghidupi sebuah kehidupan yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.